Yang komodo itu kan? Iya. Apa? Komodo. Iya. Komodo hewan, Pak, Komodo ya. hewan ya. Iya, ya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, teman-teman ceria. Kita kembali lagi ke Pokari Podcast Ngabuburit ya, season yang kedua. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Iya. Ini pertanyaan dari orang tua dan siswa SD ASC Karanganyar. Ya benar sekali ya Pak Wahid ya. Kira-kira pertanyaan ada apa aja nih Pak Wahid ya? Ini yang mau jawab Bu Asmira dulu apa saya dulu? Jenengan dulu aja. Jadi saya yang bertanya Pak. Oh iya, siap. Oke, siap. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nggak ini Pak? Nggak usah ya. Nggak usah. Sepertinya sudah pada tahu karena kita tuh sangat nanti terkenal. Di sini juga ada namanya. Ya, kita sangat terkenal di SDIC ini ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Ini ada pertanyaan dari jangan disebutkan namanya. Oke. Ya, langsung saja. Pertanyaannya Pak Wahid, kalau sedang berpuasa lalu menonton makanan atau melihat orang makan dengan sengaja, bagaimana hukumnya? Oh ya, itu untuk kita melihat makanan ketika waktu kita berpuasa itu sebenarnya hukumnya mubah atau boleh diperbolehkan. Nah, misalnya kita mau masak untuk berbuka, kita lihat resep di YouTube, lihat makanan, oh resepnya seperti ini, itu boleh. Yang penting tidak ikutan makan. Tidak ikutan makan. Biasanya anak-anak sekarang suka nonton itu loh, yang makannya banyak. Oh ya, mukbang itu ya, yang Korea itu ya biasanya. ASMR. Ya, yang benar sekali ya. Kedengeran suaranya krik. Ya karena itu kan mic-nya didekatkan, jadinya terdengar itu sangat. Sebenarnya boleh Bu, tapi dalam Islam ya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Jangan sering-sering. Oh iya, benar sekali ya. Berlebihan ya Pak ya. Jangan berlebihan ya. Lebih baik kalian gunakan waktunya lebih bermanfaat, karena dalam Islam itu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Daripada kalian lihat makanan dari pagi sampai sore, sampai kalian ngiler ngeces kepengen makanannya, lebih baik gunakan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya membaca Al-Quran, benar banget itu. Memperbanyak sholawat, Masya Allah. Membantu orang tua, membantu ibu mencuci piring atau memasak untuk berbuka, atau membantu ayahnya mencuci motornya. Ya, mungkin bisa ya. Tuh banyak banget ya teman-teman yang bisa kita lakukan, daripada kita menonton kemudian pengen buat kita lapar dan puasa kita hanya bernilai hanya haus dan lapar saja. Alangkah baiknya kita melakukan hal yang bermanfaat. Boleh Bu, tapi jangan berlebihan. Nah begitu ya. Kalau untuk ibu-ibu nggak apa-apa, karena kan kadang mencari inspirasi ya Pak Wahid ya. Utamanya saya juga seorang ibu dan istri, jadi kadang tuh ketika menunya itu saja tuh bosen gitu, jadi kita cari inspirasi untuk menambah semangat puasa di bulan Ramadan gitu. Ada lagi Bu? Oke, sampun. Ya, kita lanjut lagi Pak. Kemudian saya Pak yang menjawab. Oh iya, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, pertanyaannya adalah, bolehkah menggosok gigi saat berpuasa? Lalu bagaimana jika sengaja bermain air agar tetap segar? Oh ya, oke. Kalau gosok gigi ini ada perbedaan pendapat ya, karena kalau dalam hal fikih itu pendapatnya itu sangat banyak dan luas. Tapi kalau dalam akidah kita harus serentak satu. Jadi seperti kemarin itu penetapan satu Ramadan kan pasti Muhammadiyah dengan pemerintah itu berbeda, karena memang dalam fikih itu wajar. Jadi tidak apa-apa. Ya, khilafiyah. Jadi kita langsung saja masuk ke bab tentang bolehkah menggosok gigi ya. Jadi kalau ada dua pendapat, yang satu mengatakan mubah dan yang satu mengatakan makruh. Kalau yang mubah itu karena Rasulullah sendiri juga sering bersiwak saat
berpuasa. Siwak Jadi, itu apa Bu? Siwak. Siwak. Jadi kalau zaman Rasulullah itu menggunakan kayu siwak itu ya, tidak gosok gigi karena kan zaman dulu nggak ada tuh Pak. Oh iya, belum ada Pepsodent. Belum. Jadi hanya menggunakan kayu siwak itu ya. Sekarang juga masih ada kok kayu siwak itu ya. Bisa kita jumpai di toko-toko online itu biasanya masih ada. Atau di toko herbal masih ada. Atau kalau enggak bisa ini menggunakan cuma jadinya promosi. Ya menggunakan produknya HPAI ya yang yang pas lagi gigi siwak itu ya. Ya jadi seperti itu diperbolehkan. Nah, sedangkan kalau yang pendapat tidak memperbolehkan itu dengan dalih karena kalau zaman sekarang itu berbeda dengan zaman Rasulullah yang menggunakan pasta gigi dan pasta gigi kan ada yang rasanya manis, utamanya yang punya anak-anak itu ya rasa anggur. Yang komodo itu kan? Iya. Apa? Komodo. Komodo hewan. Komodo hewan ya. Iya, ya seperti itu ya. Karena takutnya para ulama ini berpikirnya nanti sampai tertelan ya. Karena kan sengaja, rasanya stroberi. Nah, sekalian aja ditelan kan orang berpuasa itu biasanya tenggorokannya kering. Nah, sengaja aja sekalian dikit aja nggak apa-apa ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau para ulama yang mengatakan makruh itu mendekati haram ya maksudnya Pak hukumnya itu. Mereka itu sangat berhati-hati ya, takutnya daripada tertelan lebih baik tidak usah. Nah, ini ada juga nih bisa disiasati ya untuk kalian yang mengambil hukum makruh ini. Jadi nanti setelah sahur itu langsung gosok gigi sebelum azan subuh itu. Kemudian nanti waktu mandi sore itu nggak usah gosok gigi dulu. Kemudian bisa ini gosok giginya nanti setelah berbuka. Jadi setelah berbuka itu sebelum sholat, wudhu, gosok gigi dulu supaya nafasnya lebih segar juga. Dan ketika sholat itu aromanya sudah lebih enak. Seperti itu Pak. Ya tidak, baunya tidak seperti bunga rafflesia. Benar sekali. Ya, kita ngobrol santai aja ya ini ya sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian nih Pak Wahid nih ada lagi pertanyaan, apa makna dari puasa? Oh, apa maknanya puasa? Kira-kira kenapa ya kok kita disyariatkan untuk berpuasa? Dan apalagi kan di bulan Ramadan ini 1 bulan full ya. Kalau orang awam itu mesti mikirnya, berat banget sih Islam itu, kenapa sih harus diwajibkan puasa? Padahal kita harusnya tuh enak-enakan makan. Nah, apalagi saya kemarin ngeliat itu di video, itu salah satu video yang ada di Jepang itu, di sana itu kan minoritas ya muslimnya itu. Ketika dia berpuasa itu izin ke gurunya, tapi gurunya itu saking khawatir banget. Gimana nanti anakku kalau haus? Anaknya nanti kalau haus gimana Bu? Gitu. Sampai gurunya itu yang khawatir. Tidak apa-apa, tapi orang tuanya menjelaskan tidak apa-apa. Anak saya sudah saya latih kalau ini. Seperti itu. Monggo Pak untuk dijawab. Puasa itu artinya menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Dari fajar sidik atau terbitnya fajar itu berarti ketika azan subuh sampai azan maghrib. Nah, apa yang ditahan? Salah satunya adalah hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah. Biasanya ada yang teman-teman ini suka berantem sama orang tuanya. Mandi le, nanti bapu nanti masih ingin main, sampai emosi. Iya, itu nggak boleh. Dibangunin sahur nih Pak, pada yang marah-marah karena kan enak-enakan tidur, bangunin sahur. Apaan sih nanti? Iya, sampai marah-marah. Itu harus ditahan. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan menahan emosi atau amarahnya. Nah, kenapa disyariatkan puasa? Karena tubuh kita itu selama 12 bulan itu kan nggak pernah istirahat ya. Organ dalamnya nggak pernah istirahat. Nah, puasa itu tujuannya untuk mengistirahatkan organ yang ada di dalam tubuh kita. Iya, benar banget ya Pak ya. Bayangkan aja kayak mesin ya Pak, kalau dipakai 24 jam itu kan pasti nggak berhenti, cepat rusak. Begitu juga dengan tubuh kita ya kalau nggak dipakai. Nah, seperti itu. Nah Pak, kira-kira nih Pak, kan banyak itu dulu itu ketika saya kecil itu mesti ketika imsak udah nggak boleh makan nih. Nah, ketika sahur itu apakah benar seperti itu atau gimana Pak? Jadi saat imsak itu kita masih boleh makan apa enggak sih sebenarnya? Ya, itu memang ada beberapa pendapat. Salah satunya ketika imsak itu artinya juga mulai menahan. Ya. Jadi kalau imsak, salah satu pendapatnya adalah ketika dengar suara imsak itu tidak boleh makan. Tapi kalau di Muhammadiyah itu sendiri
masuk mulai menahan atau tidak memasukkan makanan ke dalam mulut kita itu adalah ketika adzan subuh sudah berkumandang. Jadi selama imsak itu kita siap-siap ya, minum air putih dulu yang banyak. Jadi ketika nanti sudah adzan kita sudah berhenti untuk makan. Nah, sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kan selama ini kita nggak tahu nih hukum-hukumnya seperti apa. Jadi tercerahkan dengan adanya ngobrol santai. Iya. Seperti itu ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Asmira untuk Bu Asmira. Apa ya kira-kira? Hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat puasa Ramadan? Nah, berbicara ini banyak banget ya Pak ya. Nah, hal-hal yang ini kita bahasnya itu yang menurut pendapat Rasulullah nih, yang semasa Rasulullah juga Rasulullah ajarkan. Yang tidak boleh, yang membatalkan puasa itu atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu, yang pertama itu tentunya makan dan minum ya. Karena kan kita puasa itu untuk menahan makan dan minum, otomatis kalau kita makan dan minum secara sengaja itu tentu akan membatalkan puasa. Tapi kalau tidak disengaja itu nggak apa-apa Pak. Misalkan nih, kadang kan ibu-ibu itu kebablasan ketika misalkan lagi masak ngiris-ngiris sedang ngiris-ngiris sayuran atau apa, mungkin dia nggak sengaja, biasanya itu sambil cemil-cemil ya, sambil dicicip gitu. Nah, seperti itu dia lupa gitu. Ternyata puasa. Ternyata puasa itu nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tidak harus langsung dimuntahkan. Karena kalau dimuntahkan langsung dengan sengaja itu malah membatalkan puasa. Ya, kemudian yang selanjutnya itu ini khusus perempuan ya Pak ya. Jadi kalau perempuan kan setiap 1 bulan itu pasti akan ada masa liburnya atau masa haid, itu membatalkan puasa. Jadi kalau kita puasa pun puasa kita nggak diterima karena kita dalam keadaan tidak suci. Kemudian yang selanjutnya itu ada pingsan. Karena pingsan itu kan dia hilang akal, nggak sadar. Jadi orang yang pingsan itu pasti puasanya batal. Tapi jangan pura-pura pingsan. Nah, kalau pura-pura pingsan nggak boleh ya. Nah, nggak boleh pura-pura aku pengen batal puasa nih, pura-pura pingsan aja. Nah, itu nggak boleh. Tapi orang pura-pura pingsan sama pingsan beneran itu bisa kita lihat kok. Kalau orang pura-pura pingsan itu biasanya matanya masih agak kedip-kedip gitu. Ya seperti itu. Kemudian ada orang gila juga. Orang gila itu kalau berpuasa juga puasanya nggak sah karena kan dia akalnya tidak ada. Hilang akal. Iya. Kemudian orang yang hilang ingatan atau misalkan amnesia gitu juga tidak sah untuk berpuasa. Aku siapa ya aku? Tapi kalau pura-pura amnesia juga nggak boleh ya ini ya. Biar supaya aku nggak puasa gitu nggak boleh. Kalau tadi pura-pura gila. Pura-pura gila. Pura-pura gila juga nggak boleh. Senyum-senyum sendiri setiap sore. Mungkin itu punya dunia lain ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mabuk ya. Jadi kalau orang mabuk itu juga nggak boleh berpuasa. Karena mabuk kan apa nih Bu? Mabuk kendaraan. Bukan mabuk kendaraan. Maksudnya mabuk minuman keras ya, Pak, mabuk minuman keras. Ya, minuman keras. Nah, maksudnya kayak alkohol atau bir atau yang sejenisnya lah. Oh iya. Insya Allah kalau kita ini sudah tahu lah. Kemudian yang ketiga muntah. Nah, muntah ini maksudnya adalah muntah yang disengaja ya. Kalau muntah disengaja misalkan sudah lapar banget, sudah lemas, dia pengen makan karena minta izin ke orang tuanya bla 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 tidak diizinkan, akhirnya dia pura-pura muntah, masukkan jarinya ke mulut, akhirnya langsung sampai muntah. Sampai akhirnya semua diisi perutnya itu naik, muntah. Nah, udah nggak usah puasa aja nggak apa-apa. Nah, itu dosa itu ya. Jadi harus mengganti di lain hari. Nah, kemudian yang diperbolehkan itu adalah muntah ketika tidak disengaja, mungkin lagi badannya nggak enak, sakit. Kemudian atau ibu-ibu yang hamil di trimester awal kan biasanya masih sering muntah-muntah tuh. Kan tidak disengaja. Tapi kalau mau lanjut puasa nggak apa-apa, tapi kalau mau berhenti juga nggak apa-apa. Ya, ketika kita berbicara fikih itu luasnya, jadi kalau fikih itu tidak dibatasi oleh misalkan ulama A, B, C gitu. Tinggal kitanya aja yang mau ngambil yang mana, gitu Pak. Yang penting ada dasarnya semua. Sama yang satu lagi tuh biasanya ini buat yang sudah nikah ya, tidak boleh melakukan hubungan itu di saat siang. Jadi kalau siang hari melakukan itu nanti hukumnya itu berpuasa di lain hari 2 bulan berturut-turut, seperti itu ya. Ini kita skip untuk yang sudah dewasa saja gitu. Mungkin itu ya Bu pertanyaan yang bisa kami jawab. Mungkin cukup sekian dari kami ya. Iya, semoga nanti bermanfaat kalau ya. ada yang mau ditanya-tanyakan bisa menghubungi kontak di bawah ini ya. Bisa menghubungi saya atau Pak Wahid atau mungkin ustadz yang lain yang lebih berpotensi ya.
lebih solih. Insya Allah kita juga solih Pak, tapi mungkin ilmunya kurang, terbatas. Ya, alhamdulillah kita masih sama-sama belajar. Iya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di akhir sebentar lagi puasa kita udah mau selesai, tetap semangat untuk puasanya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meraih pahala sebanyak-banyak. Amin. Amin Allahumma. Sekian, nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.